Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rakan bin Faras dengan NIM 524123008. Di sini saya ingin membuat sebuah video penjelasan dari tugas proyek mata kuliah, yaitu analisis sinyal suara menggunakan discrete Fourier transform atau DFT di MATLAB. Jadi tugas ini menginstruksikan kita untuk mengganti sinyal suara menjadi sinyal DC. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sinyal DT. DT merupakan metode yang digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi, sehingga kita dapat mengetahui yang frekuensi yang terdapat pada suatu sinyal. Sinyal suara yang direkam merupakan jaringan analog yang kemudian diubah menjadi sinyal digital melalui proses sampling, sehingga dapat diubah dengan menggunakan MATLAB. Dengan DFT pada sinyal suara di MATLAB, kita dapat menampilkan suatu frekuensi dari sinyal tersebut dan mengetahui frekuensi yang terkandung di dalamnya. Nah, di sini persamaan DFT yaitu XK sama dengan sigma N kurang 1, N sama dengan 0, XN E pangkat min J 2 Pi per N KN. Nah, di sini ada deskripsi tugasnya, yaitu merekam suara. Jadi pertama saya menjelaskan terlebih dahulu untuk cara kerja dari proyek ini, teman-teman. Yang pertama yaitu kita merekam suara kita, atau namanya mengakuisisi sinyal suara dengan halo, nama saya adalah, kita mengucapkan nama lengkap kita. Nah, jadi halo, nama saya adalah Muhammad Raka Nabil Faras dengan durasi 3-5 detik. Dan perekaman tersebut kemudian kita simpan dengan format file, kemudian agar dapat dibaca di file lain. Kemudian kita mengubah merekam suara yang dalam format MP3, kemudian kita ubah menjadi file WAV. Kemudian untuk suara yang telah direkam, kita masukkan ke MATLAB, kemudian menggunakan fungsi audio rate dengan memasukkan nama file kita. Jadi di sini S itu berisi data amplitudo sinyal suara, kemudian Fs frekuensi sampling ya, dan T adalah waktu yang digunakan. Lalu setelahnya itu kita membuat plot sinyal pada domain waktu. Nah, jadi nanti kira-kira grafik ini kita akan melihat perubahan pada amplitudo sinyal terhadap waktu, dan kita dapat melihat bentuk gelombang suara. Lalu kita masukkan transformasi sinyal menggunakan DFT. Jadi setelah kita melihat sinyal pada domain waktu, langkah berikutnya adalah mengubahnya ke dalam domain frekuensi. Ini dia, teman-teman, dengan menggunakan DFT atau menggunakan fungsi FFT, implementasi dari DFT. Lalu selanjutnya kita masuk ke menampilkan spektrum frekuensi. Nah, hasil DFT tadi kemudian kita tampilkan dalam grafik spektrum frekuensi. Nah, grafik ini menunjukkan frekuensi Hertz. Jadi pada analisis ini kita masukkan frekuensinya 500 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz, dan 2000 Hz untuk melihat bagaimana kontribusi masing-masing frekuensi terhadap sinyal suara. Lalu kita menentukan frekuensi yang dominan, teman-teman. Baik, mungkin untuk cara kerjanya kita sudah mengetahui. Lalu di sini saya sudah merekam file saya. Ini
MP3-nya dan ini file WAV-nya. Nah, itu tadi adalah suara yang telah saya rekam. Jadi di sini ada program yang akan menjalankan project-project kita. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu filenya atau satu persatu programnya. Yang pertama yaitu import file audio. File ini digunakan untuk membaca file audio, dimana X itu sebagai set generates atau frekuensi sampling dalam bentuk hertz. Lalu ubah ke mono jika suaranya itu stereo. Jadi program ini mengecek jika audio kita memiliki kedua kanal, maka dua kanal itu bisa diganti ke mono. Tujuannya agar dianalisis sinyal lebih sederhana, makanya menggunakan satu sinyal suara. Lalu kita mendefinisikan variabel-variabel yang penting, yaitu yang pertama N sebagai length atau jumlah sampel audio, sinyal audio, kemudian T 0 bagi 6 bagi 0 yaitu sebagai waktu, kemudian X FFTX melakukan transformasi Fourier menggunakan algoritma FFT untuk mengubah sinyal dari menjadi sinyal frekuensi. Kemudian ada F-wall yang merupakan vektor frekuensi untuk seluruh spektrum. Lalu ada F-half yang merupakan mendefinisikan setengah spektrum. Kemudian ada X-half yang merupakan ABS atau magnitudo spektrum frekuensi pada setengah spektrum. Kemudian ada plot domain waktu. Lalu ada plot spektrum frekuensi yang ini menampilkan spektrum frekuensi sinyal suara. Lalu selanjutnya yaitu menentukan frekuensi sinyal dominan sinyal ya teman-teman. Nah, ini bentukan frekuensi sinyal dominan. Baik, kita langsung saja kita run. Nah, di sini terlihat ada 4 sinyal. Coba kita masuk ke, nah di sini kita masuk ke program yang sudah kita run tadi, yang dimana di sini menampilkan hasil dari sinyal ataupun program dari yang sudah kita lakukan tadi. Baik, hasil pada frekuensi dari sinyal suara itu sebesar 164.000. Maksudnya di sini kita bisa melihat dari sinyalnya. Di sini kita dapat mengetahui kalau sinyalnya frekuensinya berbeda-beda. Kemudian informasi file menunjukkan sampling sebesar 48.000 Hz, yang artinya dalam 1 detik terdapat 48.000 sampel data suara. Dan ini memiliki durasi sekitar 4,13 detik dan jumlah sampel 198.408. Nah, maka dari itu sinyal analisis ini cukup detail. Kemudian untuk analisis frekuensi tertentu, di sini kita dapat melihat magnitudo pada 500 Hz, yaitu 60.000, 6.062 Hz. Kemudian ada 55, 35, dan 9.0144 Hz. Kemudian kita langsung melihat dan saya akan menjelaskan satu persatu gelombang yang sudah ditampilkan oleh MATLAB. Yang pertama, gelombang menunjukkan sinyal suara pada rentang waktu. Di sini sumbu X menampilkan waktu dalam detik,
Lalu sumbu Y menunjukkan amplitudo sinyal. Nah, terlihat bahwa sinyal memiliki durasi sekitar 4 detik dengan amplitudo yang berubah-ubah sesuai dengan pengucapan suara. Gelombang yang tidak periodik menunjukkan dan mengawasi bahwa sinyal suara manusia tidak komplit. Kita lanjut ke grafik selanjutnya, yaitu spektrum frekuensi. Sumbu X menunjukkan frekuensi Hz, yaitu 3000 Hz, sedangkan sumbu Y menunjukkan amplitudo sinyal. Terlihat bahwa sebagian besar energi sinyal berada pada frekuensi rendah, sehingga sekitar 1000 Hz dengan puncak terbesar pada 114 Hz. Di sini teman-teman, puncak tertinggi ya. Semakin tinggi frekuensi amplitudo sinyal, maka sinyal itu akan semakin kecil, yang menunjukkan bahwa suara manusia didominasi oleh sinyal-sinyal tersebut. Kemudian kita masuk ke grafik spektrum frekuensi. Nah, pada grafik ini frekuensi 0 berada di tengah grafik, sehingga spektrum terlihat lebih simetris antara spektrum negatif dan positif. Puncak magnitudo yang terkonsentrasi pada sekitar 0 Hz, bahwa semakin besar titik sinyal, semakin besar pada titik 0. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan, dan kurangnya saya mohon maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.